Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Ya puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Dia Allah yang luar biasa, amin. Tuhan yang kita sembah Dia adalah Allah yang begitu dahsyat. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan pesan Tuhan minggu ini yaitu belumkah Anda mengetahuinya? Saya akan baca firman Tuhan ini di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Saya akan bacakan ya. Ayat yang ke-18 firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Nah, ketika saya mendapatkan pesan Tuhan ini Bapak Ibu pas hari Minggu ya, ini menjadi sebuah pertanyaan dan sebuah teka-teki dalam hati saya, dalam kehidupan saya. Menjadi pertanyaan yang menjadi pertanyaan, hal apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Nah, sehingga Tuhan bertanya gini, belumkah Anda mengetahuinya? Berarti kan ada sesuatu hal yang sudah Tuhan kerjakan tetapi kita tidak mengetahui. Tetapi gini, saya menetapkan hati saya bahwa Tuhan mau lakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu. Tuhan mau lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang mungkin bagi manusia itu tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan itu sesuatu yang mungkin. Dalam Lukas 1 kan, Lukas 1 ayat 37 sana dikatakan apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ada perkara-perkara yang baru Bapak Ibu. Ada perkara-perkara yang baru yang mungkin tidak kita pikirkan. Tetapi oleh karena keajaiban Tuhan, Tuhan sedang kerjakan itu. Tuhan sedang lakukan itu dalam kehidupan kita. Nah, saya sangat yakin gini Bapak Ibu. Ketika kita sama-sama merespon dengan benar pesan Tuhan ini, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, tidak pernah lepas dari pantauan Tuhan. Artinya apa? Tuhan selalu perhatikan kita. Tuhan selalu lihat kehidupan kita. Kita akan dibuat terkagum-kagum. Wow. Tuhan yang kita sembah adalah Yesus Kristus itu Tuhan yang peduli. Tuhan yang kita sembah sebagai Tuhan Yesus itu Dia adalah Tuhan yang mencintai setiap kehidupan kita. Dia yang selalu ingin intim dengan kehidupan kita. Nah, inti pesan Tuhan minggu ini adalah sama seperti waktu itu Tuhan melakukan hal yang baru bagi Israel. Demikian pula saat ini Tuhan mau melakukan hal yang baru kepada kita. Hal yang baru. Tuhan katakan bahwa ada sesuatu yang baru yang Tuhan lakukan bagi kita saat ini. Dan sesuatu yang baru itu Tuhan sedang menumbuhkannya. Ternyata Tuhan sedang mengerjakan sesuatu loh dalam kehidupan kita. Tuhan sedang menumbuhkannya. Wow. Ini hal yang luar biasa gitu. Tanpa kita pikirkan Tuhan sedang kerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, hal-hal apa yang perlu kita lakukan? Hal yang perlu kita lakukan adalah ayat yang 19 ya Bapak Ibu. Ayat yang 19 demikian firman Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah gini, pertahankan langkah kita. Pertahankan langkah kita untuk kita tetap hidup dalam kebenaran.
pertahankan langkah kita. Nah, kalau kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya, kata lihat di sini dalam bahasa aslinya itu apa? Hane. Yang artinya apa? Sesungguhnya. Yang artinya apa? Ketahuilah. Yang artinya apa? Memang. Yang artinya apa? Sekarang. Berarti gini, bukan hanya sekedar lihat, tetapi gini, ketahuilah Tuhan memang sedang sungguh-sungguh, Tuhan sedang lakukan hal yang baru itu dalam setiap kehidupan kita sekarang. Bukan besok. Tuhan sedang tumbuhkan itu dalam setiap kehidupan kita. Nah, hal yang perlu kita lakukan apa? Pertahankan langkah kita. Untuk kita tetap hidup dalam kebenaran. Tuhan sedang melakukan sesuatu nih. Ya kan kita tahu kan, karena kita terima pesan Tuhan ini. Tuhan sedang melakukan sesuatu, Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu. Nah, kita menerima pesan Tuhan ini responi dengan baik. Bahwa gini, kita harus pertahankan langkah kaki kita. Jangan sampai langkah kita melenceng. Jangan sampai langkah kita ke kiri ke kanan. Kemarin kan hamba Tuhan sudah sampaikan juga kan. Kita harus fokus pandangan kita ke depan. Jangan memandang yang di belakang. Kita nggak bisa melangkah dengan sembarangan. Ambil keputusan semau saya. Di dalam Mazmur 25 ayat yang kelima. Di sana dikatakan apa Bapak Ibu? Mazmur 25 ayat yang kelima di sana dikatakan apa? Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Pertanyaannya kan gini, siapa yang akan membawa langkah kita untuk kita tetap melangkah dalam kebenaran? Apakah itu diri kita sendiri? Apakah itu kepintaran kita? Nah, kalau kita lihat dari ayat ini ya, Daud dia meminta kepada Tuhan untuk Tuhan bimbing. Daud meminta kepada Tuhan untuk dia berjalan dalam kebenaran. Untuk Tuhan mengajari dia jalan mana yang harus dia tempuh. Enggak sembarangan Bapak Ibu. Daud bertanya, dia meminta petunjuk daripada Tuhan. Dan itu gini Bapak Ibu. Daud tidak asal aja meminta kepada Tuhan. Tuhan pimpin aku, bimbing aku jalan kebenaran. Tuhan ajarin aku jalan mana yang harus saya tempuh. Ternyata tidak datang secara tiba-tiba. Ternyata apa yang Daud lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Dia bersekutu kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan pimpin aku. Tuhan bimbing aku. Tuhan buat aku berjejak di dalam kebenaran-Mu. Nah, banyak hal-hal di dunia ini Bapak Ibu. Banyak hal yang akan mendistrak kehidupan kita. Anak-anak Tuhan ya khususnya. Kalau kita gak benar-benar dekat kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar gak minta pimpinan Tuhan. Kalau kita gak benar-benar minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan pimpin aku. Tuhan langkah aku harus kemana ini? Banyak hal-hal yang akan mempengaruhi langkah kehidupan kita Bapak Ibu. Nah jangan sampai gini. Ketika Tuhan sedang melakukan yang baru ya. Ketika Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dan Tuhan sedang menumbuhkan itu dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak mengalami apa-apa. Kita tidak mengalami apa-apa dalam kehidupan kita. Ini sangat disayangkan Bapak Ibu. Nah apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Selama kita mempertahankan langkah kaki kita. Selama kita hidup dalam kebenaran. Perjuangkan itu. Artinya gini, jangan pernah menyerah. Perjuangkan itu. Ketika kita hidup dalam kebenaran, apapun yang terjadi.
pertahankan itu. Karena kita tahu Tuhan sedang buat sesuatu yang baru. Walaupun gak mudah Bapak Ibu. Tapi kita percaya gini. Kita terus melakukan hubungan intim dengan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Tuhan akan pegang tangan kita. Tuhan akan terus tuntun langkah kita. Sampai kita apa? Mendapatkan janji yang daripada Tuhan. Nah, percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan lakukan yang baru dalam kehidupan kita. Walau gini, kadang kita gak paham. Kita gak ngerti. Tuhan, kenapa saya harus alami ini? Tuhan, kenapa Tuhan kok bawa ke tempat ini? Kenapa saya harus alami ini? Nah, di saat-saat yang seperti ini gini Bapak Ibu. Seringkali orang-orang percaya gagal paham dengan Tuhan. Ketika dia tidak datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Di saat-saat seperti ini seringkali gagal paham sehingga gini langkah kita ke distract. Langkah kita terpengaruhi. Kita gak fokus lagi ke depan. Nah, solusi untuk poin ini Bapak Ibu apa? Mempertahankan langkah kita dan hidup dalam kebenaran. Nah gimana nih? Yang A. Ternyata gini. Kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan setiap waktu. Kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan setiap waktu dan banyak bertanya. Ini poinnya. Nah ini kan yang dilakukan Daud Bapak Ibu. Kita buka coba yuk di dalam Tawarik 14 ayat yang ke-10. 1 Tawarik 14 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan apa? Bertanyalah Daud kepada Allah. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang sesudahnya. Daud bertanya kepada Tuhan. Dia gak asal aja untuk dia melangkah Bapak Ibu. Dia bertanya Tuhan, Tuhan langkah apa yang harus aku lakukan? Hal apa yang harus aku lakukan? Tindakan apa yang aku harus lakukan? Dia datang kepada Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah harus aku maju melayan orang Filistin itu? Nah sama dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Jalin hubungan dengan Tuhan. Apapun yang sedang kita alami. Mungkin hari-hari ini. Mungkin hari ini kita memasuki hari yang baru. Tuhan, aku harus ngapain nih hari ini? Tuhan, langkah apa yang harus aku lakukan? Keputusan apa yang harus kita ambil? Saya ambil. Nah, yang B. Untuk tetap mempertahankan langkah kita untuk hidup dalam kebenaran. Gimana nih? Yang B. Ubah paradigma manusia, paradigma kita dengan paradigma Kristus. Bagaimana cara Kristus memandang? Ayat yang ke-19 ya. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, di sini kata yang saya akan garis bawahi, ya aku hendak membuat. Nah kata aku hendak membuat dalam terjemahan lama itu artinya akan kujadikan. Akan kujadikan. Berarti kan gini, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah ini yang dikatakan sebagai paradigma Kristus. Ada perkara-perkara yang supranatural. Ada perkara-perkara mujizat yang Tuhan kerjakan. Yang terkadang gini, secara pikiran manusia tidak bisa menyelami itu. Yang secara pikiran manusia tidak sanggup untuk mencapai titik itu. Di mana Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Di mana Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Perkara-perkara yang supranatural. Pikiran manusia gak kena Bapak Ibu. Logika manusia gak masuk. Membuat jalan di padang gurun. Membuat sungai di padang belantara. Nah tapi di dalam Lukas Bapak Ibu ya. Lukas 18 ayat yang ke-27.
Di sana dikatakan apa? Kata Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ini dahsyat Bapak Ibu. Allah sanggup loh. Allah sanggup membuat hal-hal yang meskipun gini. Kita dalam masa sukar. Kita mungkin di padang gurun. Tetapi gini Allah sanggup. Allah sanggup melakukan. Nah yang utama gini kan, respon kita seperti apa? Untuk kita memiliki paradigma Kristus, respon kita seperti apa? Ternyata kan respon kita harus benar. Respon kita harus tepat. Jangan gini memasang paradigma kita sebagai manusia. Kepintaran kita, keahlian kita. Tetapi menempatkan Kristus, cara pikir Kristus dalam pikiran kita. Nah, kita yakin Bapak Ibu, saya yakin sesuatu yang baru itu bukan sesuatu yang biasa, amin. Bukan sesuatu yang telah kita alami, yang manusia pikirkan. Tetapi sesuatu yang baru itu saya yakin gini, perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang belum pernah kita alami. Tetapi Tuhan sediakan untuk kita gitu loh. Suatu perkara-perkara yang ajaib Bapak Ibu. Perkara-perkara yang dahsyat. Nah, saya percaya Bapak Ibu. Ketika kita menerima pesan Tuhan ini. Belumkah Anda mengetahuinya? Saya menyimpulkan gini, saya harus menetapkan hati kita. Ada sesuatu yang baru, berarti apa? Harus menetapkan hati kita, benar. Tuhan mau menyiapkan sesuatu yang baru. Langkah kita, hidup kita, sesuatunya gini harus dijaga dengan baik. Jangan sampai gini meleset. Jangan sampai kita nggak mengalami sesuatu yang baru, Tuhan udah sampaikan ini. Jangan sampai kita nggak dapat sesuatu lewat pesan Tuhan ini. Kita tangkap, kita responi dengan baik. Sehingga kita mengalami apa yang Tuhan firmankan. Nah mari Bapak Ibu, pagi ini saya tidak panjang lebarkan. Belumkah Anda mengetahuinya? Hal-hal yang perlu kita lakukan apa? Pertahankan langkah kita untuk kita tetap hidup dalam kebenaran. Nah apa aja yang harus kita lakukan? Jalin hubungan dengan Tuhan setiap waktu. Dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita kerjakan, lakukan itu. Jalin hubungan dengan Tuhan dengan baik. Dan gini, banyak bertanya kepada Tuhan. Banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Saya juga belajar Bapak Ibu. Lalu yang B apa? Ubah paradigma manusia. Paradigma kita dengan paradigma Kristus. Cara pikir Kristus dalam kehidupan kita. Percaya gini, sesuatu yang baru, sesuatu yang dahsyat Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan sediakan bagi setiap kita orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.